Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah dalam kesempatan yang penuh barokah ini kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah, yang dimana nikmat tersebut telah kita rasakan pada saat ini, pada bulan yang suci ini, bulan yang penuh barokah, yakni di bulan Ramadan. Mari rasa syukur kita ini kita realisasikan dengan bacaan hamdalah biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada pimpinan kita, panutan kita, yaitu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat jasa beliaulah kita bisa merasakan indahnya Islam. Sahabatku dan pemirsa channel YouTube Mahasiswa Wahidiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua orang tentunya mendambakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan untuk menempuh jalan kebahagiaan tersebut tidak hanya ditempuh dengan kesenangan, tidak hanya ditempuh dengan hura-hura maupun dengan keenakan, akan tetapi haruslah ditempuh dengan menjalankan ibadah yang dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwasanya ibadah yang hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah ibadah yang semata mengharap ridhonya dan harus didasari dengan rasa keikhlasan dalam dirinya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, berbicara tentang ikhlas telah dijelaskan di dalam buku kuliah Wahidiyah, yang mana ikhlas tersebut dikategorikan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, ikhlasul abidin. Tingkatan yang kedua, ikhlasul zahidin. Tingkatan yang ketiga, ikhlasul arifin. Tingkatan yang pertama yaitu ikhlasul abidin, yaitu ikhlasnya golongan ahli ibadah, menjalankan ibadah yang mengharapkan ini, mengharapkan itu, mengharapkan pahala, mengharapkan ingin masuk surga, takut neraka dan lain sebagainya. Ibadah ini memang bersemangat, rajin tekun, mempunyai niat yang bagus. Akan tetapi adanya dorongan-dorongan dan keinginan yang semacam itu. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan adanya surga dan neraka, lalu apalagi yang diharapkan oleh kita? Apakah kita lalu bermalas-malasan dalam beribadah ataupun sebaliknya? Marilah kita koreksi diri kita. Apakah keikhlasan kita tersebut sudah termasuk ikhlasul abidin? Kita masuk lagi pada tingkatan yang kedua, yaitu ikhlasul zahidin. Ikhlasul zahidin ini ikhlasnya orang-orang yang zuhud. Ada yang menyebutnya ikhlasul muhibbin, yaitu ikhlasnya orang ahli mahabbah, menjalankan ibadah tanpa pamrih, tidak karena ini, tidak karena itu, di dalam dirinya ini semata-mata karena Allah, semata-mata mengharap ridhonya, atau dengan menerapkan ajaran Allah pada dirinya. Tetapi ikhlasan pada tingkatan yang kedua ini masih dalam kategori bahaya.
karena masih ada rasa bahwasanya ibadahku ini paling bagus, ibadahku ini paling rajin, ibadahku ini paling sempurna. Karena di dalam dirinya tidak ada rasa bilah sedikit pun. Bahwasanya semua ibadah yang ia lakukan, ia merasa itu adalah kemampuan saya, bukan karena Allah. Lah, hal yang semacam tersebut bisa merusak, bahkan bisa tertolaknya ibadah kita. Dengan yang semacam itu, kita bisa meningkatkan keikhlasan kita menuju ikhlasul arifin. Ikhlasul arifin ini ikhlas yang dimana melakukan segala ibadah semata-mata karena Allah, tidak menengok apapun, tidak ingin mengharapkan apapun, dan tidak ingin mendapatkan pujian dari siapapun. Karena ikhlasul arifin ini ikhlasnya orang-orang yang ahli ibadah, di mana ikhlasul arifin ini sudah menerapkan ajaran keduanya, yaitu ajaran lillah dan billah. Karena keikhlasan ini ikhlas yang paling terakhir, tingkatan yang paling tinggi dari yang lainnya. Maka dari itu, kita sebagai pemahaman wahidiyah sebisanya, seharusnya kita bisa menjalankan ibadah apapun harus dilandasi dengan rasa keikhlasan, diniati semata-mata karena Allah, dan merasa bahwasanya semua yang kita lakukan ini yaitu Allah yang merintahkan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Syekh Sahul At-Tutsari berkata di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. An-nasu kulluhum halka illal alimuna wal alimuna kulluhum halka illal amiluna wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisuna wal mukhlisuna ala khatarin azim. Semua manusia akan hancur kecuali yang berilmu, dan yang berilmu pun juga akan hancur kecuali yang mengamalkan ilmunya. Yang berilmu dan mengamalkan ilmunya itu pun juga akan hancur kecuali yang ikhlas dalam beramal. Dan yang sudah ikhlas masih dalam teka-teki bahaya yang besar. Jadi mudahnya, jika belum merasa adanya lillah billah dalam diri kita, belum sempurnalah ikhlas kita. Dari macam tersebut, kita bisa mengoreksi apakah kita sudah benar-benar ikhlas dalam menjalankan sesuatu ibadah apapun. Jangan sampai ketika kita melaksanakan ibadah ada rasa nafsi binafsi pada diri kita. Kita semua kita bilahkan, semua kita lilahkan. Karena dengan kita ingin mau belajar untuk menerapkan ajaran lillah billah dalam diri kita, insya Allah dengan izin Allah kita bisa menerapkan ikhlas yang paling tinggi, yaitu ikhlasul arifin. Semoga kita semua termasuk golongan-golongan orang yang ikhlas dalam beribadah. Dan semoga ibadah-ibadah kita di dalam bulan yang suci ini, bulan Ramadan ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga akan menjadi panutan kita di hari kelak esok nanti. Mungkin sekian dari kami. Segala kesalahan dan kehilafan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.